Shalom, selamat malam. Kita kembali dalam doa dan renungan malam bersama pada malam ini. Jemaat Tuhan, sebelum kita beristirahat, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan atas kasih dan pemeliharaanmu bagi kami sepanjang hari telah berlalu. Kini kembali kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami sehingga firman-Mu ini sungguh menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bahagian Alkitab yang akan kita dengar bersama dan renungkan pada malam ini adalah Injil Yohanes pasal 5 ayat 2 sampai 9. Firman Tuhan mengatakan begini. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kisah ini mengisahkan bahwa di depan pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, yang artinya rumah anugerah. Pada waktu itu dikisahkan bahwa orang-orang yang sakit harus selalu siap menantikan kapan waktu gerakan pertolongan Tuhan terjadi. Dikisahkan dalam Yohanes 5 ayat 4 bahwa sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Nah, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam kolam itu, sesudah goncangan itu pasti ia akan menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Nah, tidak terlepas dari seorang lumpuh yang sakit sudah 38 tahun. Tuhan tahu dia. Lalu kemudian ia datang mendekatinya dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Apa jawabnya? Kalau saudara pada posisi yang sakit atau yang lumpuh 38 tahun itu, lalu ditanya, "Maukah engkau sembuh?" Apa yang akan saudara jawab? Pasti saudara akan menjawab, "Mau." Tetapi lain dengan si lumpuh itu. Ia tidak langsung menjawab, ia tidak mengatakan, "Ya, saya mau." Tetapi justru ia menjawab lain. Jawabannya adalah, "Tidak ada yang mengangkat aku ke kolam." Padahal kalau kita lihat pertanyaan Yesus tidak dikatakan, "Tidak ada yang mengangkatmu ke kolam." Tetapi yang Yesus katakan adalah, "Maukah engkau sembuh?" Tetapi dia menjawab, tidak ada yang mengangkatku ke kolam. Jadi orang lain sudah mendahului aku ketika goncangan itu terjadi. Nah, mengapa ia mengatakan begitu?
Mengapa ia menjawab Yesus seperti itu? Karena kebiasaan yang terjadi adalah kalau malaikat Tuhan turun menggoncangkan kolam itu, maka yang pertama kali turun ke dalam kolam itu pasti akan sembuh. Itu sudah menjadi kebiasaan yang terjadi. Nah, tapi masalahnya adalah yang tanya dia itu adalah sumber kesembuhan. Yang tanya si lumpuh ini adalah sumber kesembuhan itu sendiri, bukan temannya, bukan ahli Taurat, atau mungkin kalau sekarang bukan pendeta. Tapi yang tanya dia itu adalah sumber kesembuhan itu, yaitu Tuhan Yesus. Nah, ia tidak tahu kalau yang memberikan kesembuhan itu adalah Tuhan yang sedang berbicara kepadanya. Karena yang ia tahu, yang ada dalam pikirannya bahwa hanya kolam Bethesda itu yang bisa membuatnya sembuh. Dia hanya paham bahwa kolam itulah satu-satunya sarana untuk bisa menyembuhkan dia. Nah, kita mau katakan, mau pahami begini. Kolam Bethesda itu hanyalah salah satu cara, salah satu sarana dari begitu banyak sarana yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan seseorang. Karena itu bukan kolamnya yang begitu amat penting sekali, tetapi Tuhanlah yang terpenting dalam kehidupan si lumpuh itu. Tuhanlah yang terpenting dalam kehidupan kita. Maka dari itu Tuhan katakan, angkat tilammu dan berjalanlah. Nah, firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada malam ini mengisahkan bahwa si lumpuh ini pada akhirnya ia berjalan. Nah, firman Tuhan merupakan suatu gerakan atau goncangan kuasa Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan bagi setiap orang yang sakit. Entah itu sakit secara fisik atau sakit secara spiritual. Tetapi banyak orang, banyak di antara kita yang keadaannya, saya bisa katakan begini, keadaannya itu seperti orang yang sakit selama 38 tahun, tidak dapat bergerak untuk masuk ke dalam kolam. Artinya apa, saudara? Artinya tidak dapat bertindak dan berusaha dengan iman untuk menerima anugerah Tuhan yang telah disediakan Tuhan baginya. Karena itu saya mau katakan melalui perenungan firman Tuhan malam ini, jangan ragu dan pesimis. Anugerah Tuhan selalu tersedia bagi kita yang mau datang kepadanya sekalipun pergumulan kita berat saat ini. Tuhan memberkatimu. Amin. Pada malam ini, mari bersama-sama kita kembali berdoa. Kita berdoa untuk orang tua kita, Ibu Thomas Buntulobo yang saat ini sedang berduka atas dipermuliakannya orang tua kekasih kita Bapak Thomas Buntulobo. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur kepadamu. Kasih setiamu sungguh luar biasa kami alami. Firman-Mu telah diperdengarkan kami untuk menguatkan kami bersama bahwa ada begitu banyak sarana yang Tuhan pakai, yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kami untuk menjawab setiap pergumulan yang kami alami. Karena itu Tuhan, kuatkan iman kami Tuhan untuk memaknai setiap arti kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Setiap kesempatan yang Tuhan boleh persiapkan bagi kami sebagai anugerah Tuhan yang terindah untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Pada malam ini kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau terus memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di jemaat Dadi. Beri mereka keteguhan, beri mereka kekuatan, kesehatan yang baik, baik yang ada di Makassar maupun yang berada di luar Makassar. Kiranya Tuhan, Engkau menopang semua jemaat-Mu, baik yang ada di Makassar maupun yang ada di luar Makassar. Kami percaya anugerah Tuhan selalu tersedia untuk kehidupan seluruh jemaat-Mu di jemaat Dadi. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul karena duka cita, telah dipermuliakan orang tua kami, Bapak Thomas Buntulobo. Kami berdoa Tuhan kuatkan Ibu kekasih, Ibu Thomas
Buntu Lobo bersama anak-anak dan semua cucu, kuatkan mereka Tuhan, sehingga mereka merasakan bahwa ada cara Tuhan yang Tuhan pakai untuk menguatkan mereka lewat duka yang mereka alami pada saat ini. Demikian pun Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan karena sakit. Kami berdoa untuk orang tua kami, Ibu M. Palilu, Ibu Ruth Minggu, orang tua kami Bapak Martin Rantai Tondok, juga Tuhan anak kekasih kami Christine Natalia Patinggi yang saat ini dirawat di rumah sakit Stella Maris. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati mereka, kuatkan mereka, sehingga dalam sakit yang mereka alami Tuhan memberi kepulihan dan kekuatan kembali. Bapa di sorga, jaga kami malam ini Tuhan. Kami hendak beristirahat malam pada malam ini, topangan dan kasih-Mu yang kami yakini akan menyertai kami. Ini doa kami Tuhan. Kami sampaikan kepadamu dengan penuh keyakinan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian doa dan renungan malam yang kita alami bersama pada malam ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan. Bongi Melo.